saya Elva Susanti. Alamatnya di Kampung Kue, di Rumput Lor Gang 2. Aku tahun 2002 itu dulu pernah kerja di sebuah perusahaan ya. Sebuah perusahaan, masih anakku masih 1. Setelah hamil anak kedua, sama suami stop. Setelah stop di rumah kan ngapain gitu kan. Kebetulan hobiku itu bikin kue. Tapi memang ibu sebenarnya basicnya sudah bisa bikin kue, cuman ada beberapa kue jadul zaman dulu tuh pastel, kue jadul. Waktu itu aku memang suka bikin kue, jadi bikin, tak idipin ke tetangga suka, bikin lagi, kebetulan suami juga suka ngemil gitu kan, jadi bikin lagi suka, satunya, mbak aku bikinin ini, gitu. Tak bikin, skala kecil, tetangga aja, oke, besok lagi nular ke temennya, besok lagi, tapi masih variannya masih terbatas, masih ada beberapa kue yang saya bisa gitu kan. Setelah lama-lama ada nitip ke pasar, waktu itu belum ada kampung kue memang kebetulan, jadi ada beberapa produsen kue yang ada di kampung kue sebelum terbentuknya kampung kue ya, ada 7 orang kalau nggak salah waktu dulu itu nitip di pasar, jadi bikin di pasar. Nggak enaknya kalau nitip itu kalau nggak habis kan kembali, kalau nggak ada sistem lepas waktu dulu, jadi kongsi gitu kan, kalau nggak habis kembali. Sedangkan kalau kue basah kan nggak bisa tahan lama nih. Setelah itu kita mikir gimana caranya supaya si kue ini nggak terbuang gitu kan. Akhirnya kita sore gitu ada yang ambil, jadi dibawa ke tempat lebih jauh. Akhirnya semakin gitu semakin terkenal, semakin tahu, akhirnya produksi agak banyak. Kita mau bisa Pak, kalau kampung kue itu lebih ke lebih ke universalnya. Jadi satu kampung itu memang produsen kue, dan itu ada sejarahnya, karena waktu dulu itu kita tuh kota industri ya, banyak pabrik di sekitar dan banyak pekerja pabrik. Waktu tahun berapa itu kan musimnya moneter gitu, ada PHK massal gitu. Itu akhirnya mereka kenapa nggak kita ajarin bikin kue. Jadi saling membantu ya Bu ya. Enggak, kalau kue itu kebetulan memang kalau alat dasar itu mesti ada di rumah. Kalau mau bisnis kita nggak usah mikir modal, kita ada di rumah, itu apa aja kita manfaatkan. Dulu aku pertama kali bikin donat Mbak, cuma punya kompor sama wajan buat goreng, itu aja. Yang mudah dan nggak perlu alat. Sekarang saya mau pakai mixer, dulu uleni gini kan. Yang penting niatnya aja dulu. Jadi alat yang ada di dapur kita manfaatkan. Apapun ya Bu apapun ya. Itu nggak usah mikir modal. Kalau mikir modal kita mah nggak usah. Sekarang ya, sebelum pandemi kita sebelum pandemi itu antara 20 sampai 40 juta per bulan omset ya. Pertama banyak dukanya. Nomor 1, nggak didukung suami untuk jualan. Karena apa, masih punya anak kecil. Jadi ketika suami pulang kerja, lihat anaknya nggak diurus, marah. Gitu kan? Ya problem itu karena mungkin mereka merasa bisa mencukupi gitu kan, masih ada. Tapi sekarang alhamdulillah kan proses itu kan berjalan ya. Sekarang alhamdulillah malah penghasilan utama dari divanya itu. Ya banyak dukanya. Semua kan proses soalnya. Iya Bu. Kebetulan di kampung kue ini kita kalau masalah legalitas memang kita terbantu dengan berdirinya kampung kue, karena ketika Ibu Risma pertama kali menjabat, beliaunya kan memanjakan UMKM. Jadi setiap
UMKM yang mau mendaftarkan mencari legalitas itu dipermudah. Masalah SIUP, NPWP, PIRT itu segala, bahkan izin halal itu difasilitasi sama Bu Risma, kita free. Yang penting kita ikuti aturan main mereka. Ketika diundang kemana kita ikut, ketika diajak workshop kemana kita datang, ketika ada pertemuan kemana itu. Tapi semua fasilitas masalah legalitas kita difasilitasi sama Pemkot ya, Dinas Perdagangan. Jangan menyerah, jangan nunggu modal banyak untuk berusaha, untuk memulai usaha. Karena apa yang kita punya itu dulu yang kita maksimalkan, apa yang apa yang di diri kita eksplor. Nggak peduli itu ilmu dari mana, kadang kita dapat ilmu dari orang yang nggak kita sangka. Jangan pelit nyebar ilmu, jangan malu untuk mencari juga. Apapun dari siapapun itu kita terima, apapun ilmunya. Kadang saya tuh suka karena ada pertemuan sama anak-anak muda kayak kalian gini ya. Itu mereka lebih inovasi. Kadang ada yang saklek nih nggak mau nerima, tapi kadang-kadang inovasi itu datangnya dari mereka gitu. Kadang kita udah ya sudah lah Bu, jualan di pasar aja sudah, enggak. Kita nanti bakal kalah sama orang yang mau maju. Kalau kita nggak mau maju, kita nggak bakal maju. Semua dari diri kita. Jangan menutup diri kita dari informasi dari siapapun itu. Kalau BPOM itu lebih ke yang frozen food. Kalau untuk kue basah cukup halal, cukup punya merek, cukup punya SIUP. Kalau mau yang kue kering itu lebih butuh ke PIRT, butuh ke uji nutrisi, seperti itu. Tapi kalau kue basah kita nggak perlu PIRT, karena PIRT itu jangka waktunya untuk kue yang tahan sampai sekian minggu gitu kan. Kalau kue basah kan memang, kalau saya pribadi kuenya tanpa bahan pengawet, tanpa bahan tambahan, kecuali bahan makanan yang food grade ya. Kalau MSG atau apa yang bahan makanan tambahan yang untuk pengawet atau apa kita nggak pakai. Jadi kalau diva sendiri itu jaminannya 12 jam dari pengiriman. Jadi nggak perlu perizinan yang lebih jadi cukup SIUP, halal sama merek. Saya benar ada beberapa media online, termasuk Instagram tuh. Sekarang ini saya lagi merambah ke sekarang yang lagi musim kan TikTok nih. Nah itu ingin saya masukin produk-produk saya seperti itu. Berarti terus berkembang ya, ngikutin zaman ya. Sekarang Instagram udah mulai ditinggal nih. Kita cari yang apa yang lagi hits ya. Pokoknya kita harus terus ini online market itu kayak apa? Shopee. Ya Shopee, Lazada. Tapi yang khusus makanan kayaknya ada. Mesti ada. Oh iya. Nah, itu boleh. Itu harus ikut ke situ. Jangan menutup diri dari perkembangan yang terjadi. Jangan terlalu berpikiran ortodok ya, kalau nggak salah ya, yang terlalu fokus sama yang kita kita harus mengembangkan diri kita sendiri untuk ingin maju. Kalau saya itu lebih ke identitas produk kita. Kita punya, kalau mau bikin produk harus punya nama dulu, harus punya alamat kasarannya. Sekarang kalau dulu mungkin alamat, kalau sekarang kan nomor telepon itu. Jadi kalau kita punya produk, kita harus sudah punya nama untuk identitasnya. Itu meskipun kita nggak ngomong, kita akan dikenal orang. Seperti itu. Dan kita harus bangga memperkenalkan kita pemilik ini. Meskipun kita cuma bikin tahu 10 biji, tapi kita harus pede. Saya pemilik produk ini, saya pemilik ini gitu. Harus pede itu, karena itu doa kita. Tahu juga selain digoreng aja atau dijadikan tahu crispy, bisa dikombinasi dengan bihun.
bisa namanya jadi tahu isi. Awalnya bihunnya aja dulu kita olah dengan bumbu cuman bawang putih aja sama merica sama garam. Setelah kita olah bihunnya, tahunya kita goreng. Gorengnya agak setengah kering biar dalamnya nggak terlalu banyak isinya kalau kering. Lalu setelah itu bihun dimasukin, tahunya disobek dulu tengahnya sampai seperti ini ada rongganya. Setelah itu baru kita isi bihun. Isi bihun seperti ini, tergantung selera isinya. Dengan tepung untuk tahu crispy, tinggal kita tambah daun bawang, tinggal kita masukin, kita balurkan seperti ini, dibalurin perlahan. Tahu isi ini biasanya bisa dijual sekitar Rp1.000 satu bijinya. Kalau udah berwarna kecoklatan bisa diangkat, terus ditiriskan dulu. Tahu crispy terdiri dari tahu dan tepung sebagai bahannya untuk menjadikan tahu crispy. Saya praktekkan ya cara membuat tahu crispy. Sebelumnya ini udah cuci tangan ya. Tahunya dimasukin ke dalam tepung. Kalau udah dipotong-potong tahunya, tinggal dimasukin aja ke tepung, lalu dikocok, diaduk seperti ini agar nempel antara tahu dengan tepungnya. Lalu jangan lupa dipanasin dulu minyak. Kalau udah mulai panas, bisa dimasukkan sedikit demi sedikit. Dimasukkan semua, bisa sambil diaduk perlahan. Ini biasa bisa dijual sih sebenarnya dengan harga yang cukup murah. Bisa dijual 10.000 per porsinya. Kita tinggal tambah saus sambal aja. Setelah 5-10 menit udah terlihat hasilnya. Tahu lebih cenderung lebih kering dan berwarna kecoklatan. Ini hasilnya setelah matang, terlihat lebih crispy kan. Tergantung selera sih sebenarnya. Kalau udah matang kayak gini bisa ditambah topping, misalkan topping keju, barbecue, atau topping apa ya, bawang. Terus biasanya ada bisa dikasih saus atau mayonaise seperti itu. Nih. Karena ini masih original, nggak pakai topping apa-apa. Ini bahan-bahannya mau bikin stik tahu.